Sama surat dulu bareng. Yuk ah. Siapa yang house-nya? House lagi. Teh Ikma. Oh, aku belum dioper ke Ikma. Ikma mau dioper ke yang mana? Lagi. Tes. Masih, Bi. Tar lagi. Lagi ngurus ini. Aduh ya Allah. Cek. Oh, ini tapi ngerekam di sini. Dah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Masih ngerekam. Iya, bener, Mama. Lagi di mana? Udah? Ngegema nggak? Enggak. Bagus kok, Teh. Mantap. Suaranya bagus kok. Udah. Dah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Cie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam sharing season yang kedua. Cie. Materi kali ini tentang berdamai dengan masa lalu sepertinya. Wah, siapa di sini memiliki masa lalu yang kelam, aduh. Atau masa lalu yang sangat indah mungkin. Nanti mungkin bisa dibahas lagi oleh pemateri kita hari ini, Teh Dina. Masya Allah. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, baiknya kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sekarang bisa langsung ke Teh Din, pemateri. Silahkan. Oke, terima kasih Teh Ikma Solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini apa kabar teman-teman semuanya? Sangat rindu. Masya Allah, tabarakallah. Ini sebenarnya aku kagok banget nih ngomong lagi, berbicara lagi. Apalagi di depan komputer, gak ada orang, tapi ada suaranya. Serem gak sih? Tapi bismillah ya, aku tuh nggak bisa tidur sebenarnya dari kemarin, udah seminggu yang lalu gara-gara Teh Ikma ini milihin aku
Materi yang kedua, aduh apa ini teh bingung. Oke, langsung saja ke materinya ya. Bismillah. Aku pakai apa saya ya? Aku aja deh. Aku tuh milih materi atau tema itu tentang berdamai dengan luka masa lalu. Sebenarnya apa ya? Ada hal yang istilahnya jadi bayang-bayang gitu sejak dulu gitu ya. Sejak dari kuliah tuh ini kenapa, itu kenapa gitu. Dan ternyata aku menemukan pas awal-awal setelah lulus, oh ini jawabannya, oh ini ternyata saya seperti ini tuh, ternyata ini akibat itu gitu. Nah ternyata ada nih hubungannya dengan masa laluku, malah curhat ya. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan atau pernah galau gitu. Kenapa sih aku teh kayak gini gitu, gelisah gitu dalam batin tuh. Apalagi ya setelah mau menghadapi kehidupan hiruk pikuk rumah tangga tuh pasti ada sesuatu yang jadi unek-unek, apa ya yang dicari, apa ya, kenapa saya tuh gitu. Oke. Langsung share screen aja ya. Ini udah kelihatan belum ya? Bener ya? Mohon maaf ini terlalu gaptek, nggak pernah megang ini lagi. Aman, aman. Lagi. Bener kan? Aman. Lanjutkan. Aman ya? Lanjutkan. Oke, tentang berdamai dengan masa lalu, luka masa lalu ya. Siapa sih yang kita nggak punya masa lalu, itu pasti ada ya. Mau itu hal yang baik ataupun yang buruk pasti ada gitu. Nah, di sini ada ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, ini ayat dasarnya lah tentang luka di masa lalu. Nah, ini masa lalu ya, ada baik dan buruknya. Kalau baik, berarti kita mengacu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Karena itu, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula padamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, dari sini, kalau misalnya kita mempunyai masa lalu yang baik, maka bersyukur. Kalau bersyukur yang jadi patokan kita, alhamdulillah ya, kita tidak ada traumatis tentang masa lalu sehingga kita itu sekarang menghadapi masa depan tuh baik-baik saja gitu. Kemudian, nah kalau punya masa lalu yang baik, sebaiknya tuh jangan terlalu diumbar, karena dikhawatirkan orang-orang yang mempunyai sifat hasad itu akan muncul dan membawa keburukan pada kita gitu. Nah, jika kita mempunyai masa lalu yang buruk, kita lihat lagi ke surat Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang tadi ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Jadi kita itu nggak tahu ke depannya seperti apa nih. Kalau kita pas awal-awal kita mandangnya pasti buruk. Wah, saya tuh punya masa lalu tuh kelam sekali gitu. Pernah dibully lah, pernah mengalami kekerasan lah oleh orang-orang terdekat seperti itu. Nah, masa lalu ini itu semuanya baik ataupun buruk akan mempengaruhi perilaku rutin kita.
Nah, ada masa lalu yang buruk ya. Kalau yang baik sih alhamdulillah gitu ya. Pasti akan keluarnya juga baik gitu ya. Seperti yang pernah kita dengar ceramah dari Agim, teko mengeluarkan isi tekonya. Itu kan pasti orang yang bahagia pasti memberikan kebahagiaan. Tapi orang yang sedih, orang yang marah, pasti otomatis di dalam alam bawah sadarnya itu akan mengeluarkan ketidaknyamanan itu gitu pada orang lain. Nah, di sini ada masa lalu yang buruk. Ada dua nih ternyata. Ada luka pengasuhan dan hutang pengasuhan. Ternyata kedua itu beda. Yang adalah hal-hal yang sifatnya traumatis, membekas, perasaan yang tidak nyaman, yang terdampak pada perilakunya yang tidak menyamankan orang lain gitu. Kemudian untuk hutang itu adanya di masa kecil, namun ia tidak mendapatkannya yang membuat dia menjadi pribadi yang kosong. Ini internet. Halo? Masih bagus ya nih? Bagus Masih bagus ya? bagus. Oke, lanjut. Menjadi pribadi yang kosong seperti kenyamanan psikis. Jadi orang tersebut itu tidak memperoleh kenyamanan psikisnya pada masa kecil, sentuhan, ciuman, belayan, pelukan, dan lain sebagainya. Nah, bedanya itu kalau hutang itu yang tidak diberikan pada masa lalu, kalau luka itu yang diberikan, namun justru yang menyakiti, jadi berdampak ke trauma. Nah, kalau hutang itu berdampaknya pada pribadi yang kosong. Ini ya efek masa lalu yang buruk. Untuk luka pengasuhan, efeknya itu tadi bakal ada traumatis. Dan menjadikan diri kita itu jadi toxic person. Apa sih toxic person itu? Jadi tanpa sadar itu akan menampilkan kekerasan pada orang lain. Toxic person, contohnya angkuh, kasar, selalu menyakiti. Kemudian ada pun sampai jauh sekali ya penyimpangan perilaku seksual gitu. Ada yang lesbian, gay, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hutang pengasuhan, efeknya skin hanger. Jadi ini tuh kalau skin hanger maksudnya adalah kurang kasih sayang. Siapa yang kurang kasih sayang? Acungkan tangan. Nah, kalau skin hanger itu ya masuk lagi ke alam bawah sadar. Efeknya juniper. Ada yang tahu juniper? Taikma, ada yang tahu? Julid, nyinyir, baper bukan? Aduh, ini tarik ke pengalaman ini mah. Banyak yang julidin. Julid, nyinyir, baper, kayak gitu ya. Contohnya kaku. Kaku itu maksudnya apa sih? Yaitu tidak tahu bagaimana bersikap. Misalnya ada seorang suami yang ada seorang istri yang minta jatah bulanan nih. Pak, saya habis nih jatah bulannya gimana? Atau Pak, ini listriknya gimana habis? Ya udah, pakai aja yang ada gitu. Jadi semua itu ya udah kalau nggak ada, ya udah nggak ada berusaha sama sekali gitu. Ya itu jadi kayak kehilangan apa ya? Kehilangan cara bersikap bagaimana. Seharusnya kan oh iya harus berusaha lagi kan untuk memperoleh sesuatu atau halo? Aman. Ini kok di sini ada tulisan ini ya? Tulisan sinyal. Bentar.
Nah, kalau kaku itu jadi tidak tahu cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian contoh selanjutnya tidak lembut, cenderung kasar, tidak mengenal cinta, jadi kayak hampa aja kosong gitu loh. Kemudian cenderung emosional, apa-apa baper, dibawa baper gitu, emosi. Kemudian negative thinking. Belum juga si A ngomong sesuatu udah ini mau ngomong dia benci aku nih gitu. Kayak udah negative thinking aja. Kemudian waspada dan tidak percaya pada orang lain. Ini efek dari luka pengasuhan dan hutang pengasuhan seperti itu. Nah, untuk luka pengasuhan dikisahkan dalam Al-Qur'an itu contohnya ada kisah Nabi Yusuf melawan luka masa lalunya. Nah, gimana sih cara Nabi Yusuf itu melawan luka masa lalunya? Kita tahu sendiri ya kalau kisah Nabi Yusuf itu Masya Allah banget ujiannya gitu ya. Dari yang mulai diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, diculik, kemudian dijadikan budak. Di balik itu juga ada ujian jebakan atau godaan dari wanita, sehingga ia juga dituduh dan akhirnya itu masuk ke penjara kan ya. Nah, kemudian Allah itu kirimkan satu ayat, yaitu di balik kesulitan ada kemudahan. Kemudian Nabi Yusuf bangkit dan hingga akhirnya ia menjadi raja. Nah, kemudian Allah memberikan ujian lagi nih. Untuk apa? Untuk mengetes seberapa bersihnya sih dia mampu menimbulkan perasaan yang luar biasa untuk tidak melampiaskannya pada orang lain. Dan luka yang dialami Yusuf ini terutama akibat dari perlakuan traumatis dari saudaranya. Nah, Allah ini uji ketika saudara-saudaranya datang pada Yusuf mencari makanan pada saat musim paceklik ya. Yusuf menyadari bahwa yang meminta adalah orang yang pernah menyakiti dia. Kemudian Yusuf itu menjadi dilema nih. Duh, saya udah jadi raja nih. Ada orang yang pernah menyakiti saya, ngebully saya waktu kecil, nyeburin saya ke dalam sumur dan lain sebagainya. Pengen banget nih saya caci maki saudara-saudara ini gitu. Namun alhamdulillahnya Yusuf berhasil menahannya dan berkata, "Hari ini tak ada caci maki untukmu. Semoga Allah mengampunimu. Dialah yang Maha Kasih di antara paling kasih." Nah, dari cerita dalam kisah Al-Qur'an ini tentang Nabi Yusuf ini, ternyata Nabi Yusuf itu sedang mengambil konsep forgiveness therapy. Apa sih forgiveness therapy itu? Yaitu upaya membersihkan diri dari luka-luka masa lalu yang pernah dialaminya. Ini akan berhasil ketika kemurnian perasaan yang bening sampai timbulnya rasa kasih sayang. Karena seseorang sudah memaafkan, harus bersanding dengan kasih sayang. Seringkali dianggap sudah selesai, padahal itu tidak. Kalau kamu ngelakuin kayak gini, aku bakal, nah itu tuh berarti belum timbul forgiveness atau timbul memaafkan. Nah, kalau misalnya sudah memaafkan, berarti harus timbul rasa nyaman. Ini rasa nyaman. Jadi ketika ada orang yang menyakiti kita tuh, kita memaafkan atau kita sendiri bisa bilang ke dianya, saya memaafkan kamu. Dan seperti itu, timbul rasa nyaman. Jadi ketika ada orang datang tersebut, kita bukannya melingas gitu. Males ngelihat orang kayak gitu. Males ketemunya. Enggak kayak gitu. Konsep memaafkan. Tetap ketemu, tetap menyapa, dan tersenyum. Itu sih yang paling sulit di bagian memaafkan.
karena sudah dia itu sudah berperilaku buruk terhadap kita, pasti ada sisi sulitnya gitu untuk tersenyumnya. Nah, kalau memaafkan itu pasti nggak bisa lupa banget ya terhadap kesalahan seorang. Cuman masih ingat, tapi kalau misalnya sudah melupakan, timbul rasa nyaman dan forgiveness itu berhasil, ingatan itu tidak membuat kita jadi jadi berperilaku buruk terhadapnya gitu. Ya udah, fine aja. Iya, dia punya salah sama kita, tapi ya udah, mau diapain gitu. Saya sudah memaafkannya. Saya udah timbul rasa nyaman untuk berinteraksi dengannya, dan saya bisa tersenyum ke semua orang termasuk dengannya gitu. Jadi tidak ada kegalauan lagi dan kegundahan lagi gitu. Nah, gimana sih tahap self healing atau penyembuhan dari luka batin? Yang pertama adalah uncovering, yaitu upaya mengeluarkan sisi-sisi negatif, atau bisa disebut proses tazkiyah, yaitu proses penyucian jiwa. Caranya gimana? Itu masing-masing sebenarnya punya caranya ya. Kalau untuk disarankannya itu ditumpahkan keluh kesah dengan cara menulis. Itu dari sisi positifnya itu ke cara menulis, misalnya keluh kesah, aduh saya kesel nih, ke siapa, kesel ini nih. Tapi ada juga yang menumpahkannya dengan cara teriak di atas tebing. Udah ada yang pernah ngelakuin itu belum? Biasanya anak-anak gunung nih. Bapak-bapak deh. Bapak-bapak ya yang putus cinta, yang sebelah gimana tuh? Biasanya ada yang menyelesaikan atau mengeluarkan sisi-sisi negatifnya, ada yang cara teriak, menulis sih bagus ya. Teriak, terus lempar benda tuh. Saya termasuk seperti itu. Kalau saya kunci pintu, lempar sesuatu yang barangnya kuat ya, tidak pecah gitu ya. Lempar sesuatu, satu kali aja udah, alhamdulillah lega. Itu sih yang saya pernah alamin gitu ya. Kalau saya lempar sesuatu, tapi dengan controlling ya, jangan terlalu ekstrim gitu, lempar piring terbang, enggak. Nah, setelah itu pilih nih ada dua pilihan. Yang pertama memaafkan, ataukah yang kedua tidak memaafkan. Nah, kalau memaafkan berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Sedangkan kalau tidak memaafkan berarti termasuk orang yang rugi. Kemudian yang ketiga yaitu usaha. Usaha itu berarti menerima konsekuensi di setiap pilihan. Kalau misalnya kita memilih memaafkan, berarti nanti ada tahap selanjutnya, memaafkan itu seperti apa. Nah, kalau kita tidak maafkan, pilihnya saya tidak akan memaafkan ini gitu misalnya. Berarti ya konsekuensinya kamu akan membawa beban yang berat. Seperti kita ditombak oleh seseorang gitu. Yaudah, kita pilihnya nggak akan memaafkan, dan itu tombak itu tuh akan nempel terus gitu. Kan jadi beban buat kita ya. Maksudnya sakit sendiri gitu loh. Bawa tombak sendiri, luka-luka sendiri gitu. Jadi ya kalau tidak memaafkan berarti ya sama halnya seperti menyakiti diri sendiri. Ya udah, kalau misalnya mau memaafkan berarti kita lepas tombak itu dan tidak membawanya kemana-mana gitu. Kemudian ambil hikmahnya. Mengambil hikmahnya di setiap kejadian. Buktikan bahwa saya bisa menjadi baik meski saya pernah tersakiti. Nah, hal ini itu atas pertolongan Allah pastinya ya. Jadi misalnya kita pernah diuji
difitnah misalnya ya, difitnah seseorang atau dibully seseorang, dibully lah ya, misalnya dibully, ih kamu gendut, ih kamu hitam, ih kamu gelap misalnya kayak gitu ya. Nah kita itu jangan malah terpuruk dibegitukan sedemikian rupa ya, dibully, malah jadi acuan untuk kita, wah saya gemuk nih, gimana caranya saya bisa sehat dan tidak segemuk ini misalnya. Nah itu diambil hikmahnya. Atau misalnya difitnah, wah alhamdulillah nih gara-gara fitnahan ini saya karir saya jadi menjulang. Nah itu kan ada hal-hal positif yang Allah itu sebenarnya belum tunjukkan pada kita, dan kita pas udah ditunjukkan tuh jadi terbelalak gitu. Oh iya alhamdulillah ya, akibat jalannya dari fitnah ini aku tuh udah sampai ke titik ini gitu. Nah pasti ada hikmahnya di setiap kejadian. Kemudian nih ada latihan memaafkan. Diambil dari Quran Surat Ali Imran ayat 134, yaitu tentang sifat orang yang bertakwa. Yang pertama itu rajin bersedekah, yang kedua menahan amarah, kemudian yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga ini tuh saling berikatan ternyata. Ini sebenarnya ayat yang tersurat dan tersirat yang Allah sampaikan untuk melatih kita memaafkan orang lain. Yang pertama itu bersedekah. Bersedekah untuk apa? Untuk membersihkan jiwa dan hati kita. Bersedekah itu di saat lapang dan sempit. Kata Allahnya itu, bersedekahlah kamu di saat lapang dan sempit. Ternyata lapang dan sempit itu bukan hanya lapang harta ataupun sempit harta, tapi banyak atau artinya itu luas. Lapang hati ataupun lapang jiwa tuh, itu termasuk ke dalam arti lapang dan sempitnya kehidupan gitu ya. Dan ternyata termasuk kelapangan cinta dan tidak cinta. Misalnya ada orang yang berbuat keburukan pada kita. Jadi kan kita kalau misalnya untuk bersedekah pada orang lain juga kan, orang tersebut juga kan, dia sudah berbuat buruk pada saya gitu, masa saya harus ngasih ini sih? Atau mau misalnya dia sudah berbuat buruk pada kita, terus dia meminta bantuan gitu, pertolongan atau hutang kepada kita, terus kita tuh agak gimana gitu ya, ini ditolong apa enggak ya, padahal dia udah nyakitin saya nih waktu itu gitu kan, pasti ada. Nah itu tuh dipaksain bersedekah, yaudahlah bismillah tolong dia, semoga ini jadi jalan untuk memaafkan dia gitu. Jadi bersedekah itu pada saat lapang dan sempit itu jadi untuk melatih memaafkan ternyata. Kemudian tahan amarah yang kedua. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, jika di antara mereka marah, maka hendaklah ia diam. Nah, siapa yang marah tapi langsung biasanya kita para emak-emak nih. Ini suami-suami pada di sampingan nih. Hadir ya. Enggak. Curhat. Curhat. Tenang Teh, tenang. Oke. Tahan amarah. Nah, kalau tahan amarah ini sebisa mungkin ya, kalau kita benar-benar amarahnya lagi muncak banget, apalagi kesel ngeliat suami main game atau apa gitu ya, tiduran rebahan terus, kitanya lagi sibuk dan tidak peka membantu,
Nah, kita sebaiknya diam, tenang, dan tidak tergesa-gesa mengambil sikap gitu ya. Udah tahan dulu aja marahnya dengan cara diam. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas, ridho, hingga kita menimbulkan rasa nyaman dan tidak kesal terhadap orang tersebut. Nah, ini tahap yang benar-benar wow gitu, apa namanya, tantangannya. Nah, memaafkan ini dipengaruhi oleh sifat sebelumnya, dari tahan marah, kemudian dari bersedekah, kemudian tahan marah dan memaafkan. Jadi ketika kita bersedekah itu tuh secara otomatis ya, bukan kita maksain, udahlah maafin, udahlah lupain aja, maafin aja. Enggak, tapi terapinya itu dengan cara bersedekah dan tahan amarah, itu tuh benar-benar ampuh sebenarnya yang saya pernah alami. Nah, ini latihan memaafkan sesuai dengan Quran surat Hud ayat 114. Innal hasanati yuzhibnat sayyiat. Al hasanat versus as-sayyiat, atau kebaikan versus keburukan. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, trauma itu pasti sulit ya dihilangkan. Nggak tahu nih teman-teman atau ibu-ibu ini punya atau tidak tentang trauma ini. Nah, kuncinya itu perbanyaklah menebar kebaikan, karena itu akan mengusir keburukan. Selain perbanyak menebar kebaikan, perbanyak juga menebar kebaikan terhadap orang yang menyakiti kita. Nah, itu tuh terapi yang benar-benar menurut saya itu ampuh. Jadi itu sebenarnya pertolongan Allah sih, Allah yang memampukan kita, dan Allah yang menghapus memori yang buruk tentang orang tersebut gitu. Jadi tiba-tiba udah positif thinking aja terhadap orang tersebut, dan orang tersebut juga sama. Ketika diberi oleh kita pasti, saya pikir buruk nih terhadap orang tersebut, ternyata baik ya. Gitu. Jadi jangan sampai pikiran buruk orang tersebut terhadap kita iakan. Kita iakan tuh jadi disesuaikan dengan pikirannya gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalau mau buktikan bahwa kita itu tidak seburuk apa yang dia pikirkan. Nah, ini latihannya, fokus pada hal positif selama hidup dan fokus pada kebaikan dari orang yang pernah menyakiti kita. Nah, kalau kita disakiti, pasti oleh seseorang ya, pasti dia juga pernah dong berbuat kebaikan pada kita. Nah, itu tuh yang dicatat oleh kita, jangan hal-hal yang menyakitinya saja yang masuk dalam hati gitu. Kalau perlu tulislah kebaikan orang yang telah menyakiti kita, di list tuh. Oh, ternyata banyak kan ini, udahlah maafin, alhamdulillah. Nah, yang kedua, transformasikan hal negatif ke hal positif. Jadi ya itu tadi yang saya sampaikan waktu awal, hal negatif ke positif. Kita pernah diberlakukan buruk oleh orang lain, tapi insya Allah kan pasti Allah tuh menyimpan sesuatu hikmah yang terjadi di dalamnya gitu. Entah itu kita naik jabatan lah, entah itu kita naik derajat lah, entah itu apapun itu, hal-hal yang positif itu akan nyampe gitu ke dalam diri kita. Dari misalnya yang fitnah itu, kita jadi dalam titik yang oke lah kedudukannya, misalnya seperti itu. Nah, ini ada quotes nih. Ridholah terhadap masa lalumu agar keridoan masa depan ada padamu. Ikhlaslah
ikhlaskanlah masa lalumu agar masa depanmu datang dengan kedamaian. Maka dari itu, berdamailah dengan luka masa lalu. Seperti itu, alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih. Dinda, seru banget materinya. Aku keringatan. Sampai gak bisa tidur dan keringetan, ya Allah, ya Ya, Rabbi. padahal di sini dingin, aku keringatan, nervous nih, ada Teh Ba, Teh Ikma, dan yang lainnya yang luar biasa. Enggak, ya Allah. Ibu-ibu semua mungkin ada yang mau ditanyakan sama Teh Dinda. Di sharing aja ya, jangan ditanyakan, Mungkin bisa kita sharingkan. disaringkan. Damai dengan luka masa lalu itu benar-benar sangat sulit, Teh Din, ya Allah. Masya Allah. Bener ya Teh? Benar-benar. Waktu dulu sebenarnya aku tuh pernah apa ya? Bukan terapi ya. Ya lebih ke terapi lah gitu, ke terapi luka masa lalu gitu. Dan ternyata tuh dulu tuh kayak ada psikiater gitulah gitu. Jadi kita tuh disuruh pejamin mata, terus ingat-ingat tuh negatif yang ada di diri kita tuh apa gitu. Terus aku kalau nggak salah ya, kalau nggak lupa, pokoknya kita tuh bener-bener menjamin mata kayak tidur aja, udah kayak tidur, ingetin apa sih, bukan kesalahan ya, kekurangan dalam diri tuh apa ya, misalnya saya tuh suka marah-marah, saya tuh apa ya, nggak bad mood misalnya, sering bad mood, sering apa gitu, nggak jelas gitu. Ternyata itu pas dalam tidur itu, dalam setengah sadar itu ada jawabannya. Oh ternyata ini, oh ternyata itu, oh gara-gara ini, oh gara-gara itu. Dan itu tuh udah menemukan jawabannya, ternyata ada sesuatu hal yang membuat aku tuh seperti itu gitu. Ada orang yang menjadi triggernya, dan itu tuh harus dimaafkan oleh kita sendiri gitu. Jadi yang pertama tuh kayak menyadari kekurangan kita, menyadari siapa sih triggernya, dan harus kita maafkan gitu. Dan alhamdulillah sih pas dari situ tuh agak plong gitu. Oh iya, dan sadar gitu, dan menyadari diri sendiri tuh, oh saya tuh kayak gini, jangan kayak gini lagi nih, apalagi ke anak gitu sih yang pernah dialamin. Mantap, Wallahu Teh Din. a'lam bishawab. Pernah langsung ketemu sama psikiaternya. Itu bareng-bareng sih sebenarnya. Itu juga aku nggak tahu, tiba-tiba loh kok kayak gini ya, oh iya bener, Insya Allah sih. Cuma di saat terpuruk kayak gitu nggak ada duit buat ke psikiater atau apapun. Enggak deh, enggak ke psikiater yang itu kok yang berbayar, gratis. Pelatihan sebenarnya itu tuh. Rezeki mah. Iya itu tuh kayak pelatihan gitulah, macam sebenarnya itu pelatihan bisnis waktu dulu tuh. Cuman bisnis malah jatuhnya ke psikis kita gitu. Diperbaikin dulu psikisnya, tapi sayangnya cuma 1 kali saya. Masya Allah, keren lah. Iqma ngobatin luka masa lalu banyak-banyaknya di SSG loh. Justru dalam keadaan terpuruknya malah ikut SSG. Udah nggak tahu salah niat di awal atau apa gitu ya. Jadi masuk SSG itu buat ngaberang-berangkeun lah istilahnya. Tapi alhamdulillah aku tidak salah jalur sampai sekarang. Iya ya, alhamdulillah ya. Soalnya banyak banget orang-orang yang menyalurkannya luka masa lalu itu dengan cara yang salah, tapi alhamdulillah gitu, Allah ngasih jalan yang lurus gitu. Oh, Masya Allah, sholatnya bener berarti. Ihdinas siratal mustaqimnya bener. Tete yang lain mungkin ada apa gitu masa lalu yang bahagia kayak. Yang bahagia juga boleh nih berbagi nih. Mungkin masa lalu saya sangat malu. Sampai sedih sih, Mama ingat pengalaman pribadi sih teh ngebahas masa lalu tuh, ya Allah. Masya Allah ya. Perjuangan memaafkan seseorang tuh. Waduh, kayaknya dalam banget nih. Ibu sampai 8 tahunan teh. 8 tahun dah? Iya asli. Oh, Masya Allah.
proses memaafkannya itu ya Allah ya Rabbi. Itu ya terkadang kita tuh sulit banget gitu ya. Apalagi yang benar-benar nyakitin. Tapi kalau kata Teh Balkis mah kalau misalkan kita ada ada masalah sama seseorang, pasti Allah tuh selalu mendekatkan kita dengan seseorang itu. Oh iya, masa teh? Karena kita masih ada PR dengan orang itu, jadi beresin. Oh gitu teh. Masya Allah. Udah kejadian 2 kali sih. 1 sama Bang Peri kan. Waduh. Berarti tapi tambah deket ya? Ya iyalah. Malah disahkan. Langsung dibayar kontan jadi suami kan ya Allah. Masya Allah. Ini ada bapaknya di samping. Emang mengakui sih dia juga. Insya Allah luar biasa. Ini mah benci jadi cinta ya. Kayak di sinetron teh. Ini BTW dalam memilih jodoh juga seperti itu nih. Apa Bun? Enggak, drakor kalian mah. Drakor. Wah, aku nggak tahu nih. Aku nggak ngikutin cerita-ceritanya nih ya Allah. Tegin. Halo Hadir. Tedin, Masya Allah, materinya bagus banget. Nanti Masya Allah. minta di-share ya Alhamdulillah. Boleh sangat. materinya. Gini Boleh Tedin, sangat. aku punya teman kuliah. Nah, udah lama kan jarang kontak ya setelah menikah dan punya kehidupan masing-masing. Jadi iya. Nah terus beberapa pekan kemarin tuh tiba-tiba ngabarin, ayo ketemu kita kumpul bareng-bareng cerita-cerita. Ternyata kan karena kemarin kena musibah juga ya, efek corona, jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman. Akhirnya batal lah agenda itu teh. Singkat cerita seperti itu ya. Akhirnya ya udah cerita aja di Telegram ada apa gitu. Ternyata teman aku itu udah bercerai gitu dengan suaminya. Dan saya gitu ya, jadi temannya ngerasa ih dosa banget ya, apa sampai teman sendiri nggak tahu ceritanya gimana gitu, tiba-tiba taunya yang sedihnya gitu ketika ditanya gimana udah isi belum, ternyata qadarullah dia bukan jodoh aku, dia bilang kayak gitu. Dan dia bilang aku juga nggak cerita sebelumnya katanya karena baru bisa berdamai dengan lukanya gitu ya setelah beberapa bulan kemudian gitu pasca kejadian tersebut. Nah terus mau sharing gimana gitu ya, kira-kira sejauh apa kita bisa berkontribusi untuk membantu mengembalikan hatinya yang pastinya Sudah terluka gitu. menerima rasa luka yang sangat dalam gitu ya. Karena kalau misalnya dihitung pernikahannya teh nggak lebih dari 1 tahun teh, sekitar Masya Allah, pasti 8 bulan gitu. Dan dari 8 bulan itu tuh ini mah bukan menceritakan aib ya, cuman sharing aja buat pelajaran kita semua. Dari 8 bulan itu tuh 2 bulan sebelumnya tuh udah suaminya minta untuk dipulangkan gitu istrinya. Kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu gitu, sampai kayak gitu. Berarti kan hanya berjalan seumur jagung banget gitu ya teh. Nah, terus sharing juga dari teman-teman gimana ya biar aku tuh bisa membantu dia gitu. Dan pasti kayaknya dia sampai kurus banget, aku lihat fotonya gitu ya. Dia sampai nunjukin ini aku ketika ada di masalah berat aku kayak gini gitu posisinya. Dan sekarang alhamdulillah udah mulai berdamai cina. Ada sekitar 5 bulan yang lalu gitu. Udah mulai berdamai dan udah mau mulai cerita sama kita. Dan aku tuh ya gimana ya sebagai teman, langkah apa yang bisa aku lakukan dan sampai sejauh mana sih aku bisa berkontribusi gitu untuk diri dia biar dia bisa jadi lebih baik lagi dan bisa memaafkan dan hatinya lebih lapang lagi. Kayak gitu teh saja. Siapa tahu mungkin ada sharing-sharing dari yang lainnya. Siapa tahu punya pengalaman yang serupa dengan masalah yang berbeda. Turut bersedih juga sih ini cerita, Masya Allah ya. Luar biasa ujiannya dengan pernikahan seumur jagung seperti itu ya. Semoga
kita ibu-ibu SLF dan keluarga SLF ini dikuatkan gitu, iman Islamnya dikuatkan, bagi keluarganya gitu ya. Ada yang mau memberi masukannya nih atau sharing-sharing? Kalau menurut saya ya, kalau kita sebagai teman gitu, yang pertama dilakukan itu dengarkan dulu aja udah, dengarkan gitu, apa sih keluh kesahnya gitu. Dengarkan, jangan dulu kasih nasihat. Jadi ketika dengerin kita langsung nyerocos, seharusnya jangan kayak gini nih, seharusnya dia nggak berlaku kayak gini, seharusnya jangan kayak gitu. Dengerin aja dulu udah, apa sih yang jadi permasalahannya, oh gini, oh gini, oh tentang komunikasinya misalnya, oh gini misalnya. Kemudian kita nunggu atau kita menawarkan nasihat gitu kan, itu sebagai apa ya, adab memberi nasihat itu jangan kita langsung memberikan nasihat, nyeramahin lah istilahnya, kamu tuh harusnya kayak gini sebagai istri misalnya, atau dia tuh harusnya jangan kayak gitu sebagai suami kayak gitu. Nah itu tuh jangan langsung memberikan nasihat, udah dengerin dulu terus tawarin, terus menurut kamu seperti apa misalnya tentang rumah tangga itu, terus apa ya, kalau boleh memberikan masukan gini misalnya. Nah yang pertama yang harus ini ya, tentang mantan suami itu ya, itu kan sebagian dari luka masa lalu juga gitu. Untuk berdamainya sendiri itu dengan cara menjaga lisan sebenarnya. Menjaga lisan. Apa sih maksudnya menjaga lisan itu? Ya dengan tidak menjelek-jelekan aib mantan suaminya. Karena ketika kita menceritakan keburukan tentang suaminya atau mantan suaminya, itu kita secara secara sengaja tuh mengembalikan memori lagi gitu. Mengembalikan memori lagi. Kalau bisa ditulis aja. Ditulis seperti ini. Terus nanti juga insya Allah akan terobati dengan sendirinya gitu. Kalaupun misalnya beliaunya dengan cara tulisan itu dia nggak bisa, pengennya tuh curhat gitu. Nah mudah-mudahan ini curhatnya itu ke orang yang tepat, dan kita misalnya orang yang dituju untuk dicurhatinya. Nah kita benar-benar harus memberikan nasihat yang istilahnya tidak memojokkan salah satunya, tidak memojokkan suaminya atau tidak memojokkan teman kita sebagai istrinya gitu. Seperti itu Teteh. Nangis. Ya, makasih Tedin masukannya. Allah alam ya, semoga ya semuanya Allah jaga gitu ya, baik beliau maupun kita gitu. Semoga beliau juga sudah bangkit lagi, move on lagi dan move up lagi dari luka-luka masa lalunya, insya Allah. Hanya perlu waktu, insya Allah juga bakal ini lagi move up ya. Ya Taik. Benar-benar. Tambahan lagi mungkin kalau misalkan cerai kan pasti kita terpuruk ya. Sebagai seorang istri tiba-tiba jadi janda kan, ya Allah. Apalagi sekarang tuh status janda tuh di masyarakat kita kan masih tabu ya. Janda tuh kayak apa sih gitu ya, udah kayak nggak berharga lagi gitu kayaknya di lingkungan ini. Tapi mungkin kalau misalkan kita sebagai teman tuh kita bisa nge-up jati diri dia gitu. Kamu tuh meskipun walau janda masih bisa bermanfaat, ataupun kamu tuh masih ada nilai lebih dibandingkan yang lain. Contoh aja Bunda Khadijah pun janda, tapi kan Bunda Khadijah tuh nggak menjadikan status dia sebagai janda dengan keterpurukan, bukan gitu kan. Jadi mungkin
status kita sebagai teman tuh butuh upaya untuk nge-up jati dirinya dia. Selain kan dia tuh udah memaafkan udah cukup lumayan sulit ya. Nah, itu pasti dalam mengobati dirinya sendiri pun masih belum bisa. Aduh, aku sekarang udah janda nih, gimana ya? Aduh, gimana ya, nanti aku nggak bisa nikah lagi nih. Pasti pikiran itu pasti ada. Dan kita pasti butuh, aduh, harus ada yang support. Kamu bisa kok, menguatkan ya. Kamu bisa melakukan hal yang lain gitu yang lebih bermanfaat. Contoh yang lain yang real tuh Nadira Arini. Tahu mungkin Nadira Arini kan seorang janda juga, tapi dia lebih memutuskan untuk ya aku harus bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Bisa Iya, jadi bahan gitu buat kita sebagai teman untuk menguatkan teman kita yang sedang ini melalui masa lalunya, ya Allah. Ya Rabbi. Semoga Allah obati ya Amin. dengan yang Ibu-ibu yang terbaik lain. lagi. Tein, Ini anak mana ini? Halo. Miss. Ini Zia, mana Zia? Maaf. Hadir. Hadir kamu. Hadir. Ayo tuh open mic semua. Sok atuh silaturahim. Ih, meni cantik itu siapa? Teh Zia anaknya lucu sekali. Iya. Gemes. Ini kenapa ya? Bunyinya gini. Dari aku gitu. Siapa itu yang ngomong? Jadi kita di rumah ya jahan mah. Kan ada yang mau disaringkan lagi tentang masa lalu. Aku tuh jadi inget ini loh Teh Dinda, selama tadi Teh Dinda ngobrol tuh kayak nggak pernah deh ada materi ini baca di mana gitu ya, tadi tuh mikir gitu kan, ya kayaknya ada deh gitu ya. Ya, baru inget barusan Iya, Teh. aku baca di Masya Allah. buku, gak tau sih mungkin Teh Dinda juga dari sini atau enggak ya, mungkin kebenaran aja sama gitu ya, sama bahas Al-Quran juga kan soalnya. Masya Allah. Revive Your Heart yang bab kepemimpinan, aku sampai nyari bukunya tadi. Oh, Masya Allah. Insecure aku. Iya loh. Baca buku terus nih Teteh nih. Enggak. Masya Allah. Itu mah kehendak Allah, Teh, kehendak Allah. Pokoknya sama kayak gitu. Dan di sana tuh dibilangnya merindingnya tuh, jadi di sana tuh ceritanya tentang perang Uhud gitu. Perang Uhud kan yang hampir kalah ya kita tuh karena gak nurut sama Rasulullah gitu ya. Harusnya kan Rasulullah marah banget, kesel ya. Kok kalian kan gak nurut sih? Harusnya juga kan Rasulullah kayak gitu. Tapi Allah tuh nyuruh di ayat Ali Imran ayat 9. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Jadi kayak udah dibikin kesel sama para sahabat yang nggak nurut sama Rasulullah ya, karena perang Uhud hampir kalah. Terus Allah tuh malah nyuruh berlemah lembutlah kepada mereka gitu, kayak ya Allah di sini tuh Rasulullah terzalimi gitu lagi, kayak ya Allah gitu, iya kan itu teh ya Allah gitu lagi jadinya. Ya udahlah, kita tuh yang nggak namanya, ini buat diri sendiri ya, maksudnya bukan buat kayak ngomong ke orang lain gitu, tapi kalau kita punya ya misalnya kayak merasa orang kita tuh dizalimi, orang lain tuh salah sama kita, terus aku mah suka mikir ini, ya udah sih ya, ujian kita tuh kayak nggak ada apa-apanya. Itu kan hidup ya nyawa gitu ya. Karena kecerobohan sahabat gitu ya, nggak nurut, jadi hampir kalah, dan ya Rasulullah harusnya punya hak buat marah dan kesal gitu, tapi Allah tuh bilang berlemah lembutlah kepada mereka. Tapi Allah tuh nggak memperincikan gimana kan, jadi di situ tuh kalau di tafsirnya katanya itu tuh dari ekspresi wajah, intonasi bicara, pokoknya yang perilaku kita tuh ya harus berlemah lembut, nggak kayak yang diem doang, pokoknya kayak gitulah. Jadi ya bener sih, susah gitu. Aku aja pas baca ini tuh, pas baca bab ini ya, terutama tadi, soalnya bener banget kayak inget banget tuh kenapa, karena aku tuh bener-bener baca bab ini tuh lama banget, bolak-balik kayak gitu. Masya Allah.
gitu ya. Dan tadi tuh apa ngebahas jadi kayak inget banget gitu. Jadi mental, oh iya itu tuh bab yang kayaknya aku baca terus deh gitu, yang bacanya tuh lama gitu. Soalnya dia ngerasa, ih susah banget ya, gila Rasulullah disuruh Latihannya seumur hidup teh itu mah. berdoa, ya Allah gitu. Jadi, oh inget lagi deh ke buku yang ini. Pas perang Uhud kan yang paling parah itu ya. Sampai Rasulullah tuh, aduh, lukanya paling banyak di sana. Ya Allah. Udah gitu harus maafin yang siapa sih namanya tuh yang dulu tuh musuh pas perang Uhud. Beliau tuh ngebunuh, siapa sih lupa namanya, ada di Instagram aku. Pokoknya mah ngebunuh pamannya Rasul kan, Hamzah itu. Hamzah ya. Yang keji banget itu kan. Ada yang lihat nggak? Empat tahu lah ini pasti namanya. Aku lupa ya. Apaan sih ngebunuh siapa? Ngebunuh Malah Hamzah. Hamzah ya. Sampai Ngebunuh diambil Hamzah. hatinya bukan sih? Hindun Ini ya? pokoknya yang keji banget itu. Pokoknya gitu kan, yang sampai Rasulullah tuh nggak mau ketemu lagi sama orang itu kan, padahal orang itu tuh beberapa tahun kemudian itu masuk Islam, tapi Rasulullah tuh nggak mau ketemu gitu karena sedih gitu. Tapi masih maaf memalukan Hindun wajahnya. ini. berarti itu bukan Hindun ya, laki-laki. Yang nombaknya kalau nggak salah. Yang dia tuh pindah ke Wasi bukan? Wasi. Wahsy ya. Masih ya? Nggak apa. Yang Namanya pindah siapa? ke mana sih? Pindah ke daerah Syam. Dan pas di situ tuh ada nabi palsu kan, setelah nabi meninggal, beliau kan masih hidup ya, Wahsy itu. Dan ada nabi palsu waktu itu tuh di Syam tuh, namanya tuh kayak, dan Wahsy itu istilahnya mah kayak mau menebus kesalahannya, jadi dia yang ngebunuh nabi palsu itu gitu. Masya Allah. Pokoknya itu cerita perang Uhud yang sedih menyayat hati banget sama sih. Nabi palsunya Ahmad Sadiq. Gitu. Itu tuh ceritanya Teh Balkis. Kenapa? Iya, cerita itu paling ini pas di film Umar bin Khattab paling nyentuh banget deh. Iya ya. Ih, kemana wae budak Banget lengkap. Sayang sih Bapak nggak ada ini, nggak ada di samping. Di perang Uhud juga kan pas pasukan itu menyerang lagi kembali, para sahabat ada sebagian yang kabur lagi kan, pulang. Tapi pas melihat Rasulullah dalam keadaan udah parah banget, Rasulullah nggak bilang gitu, kenapa kalian malah kabur ninggalin gue gitu. Tebusan tuh Sampai wajahnya Emosi. bener nggak sih yang perang Uhud tuh yang wajah Rasulullah tuh yang sampai sama topi besinya tuh yang sampai sobek gitu, yang itu bukan sih? Iya ya, kan ngelihat para sahabat yang kabur tuh malah kayak misalnya sini berkumpul denganku, bukannya kalau Iqmah ya ditinggalin dalam keadaan disiksa kayak gitu, udah parah berdarah-darah, lu ngapain ninggalin gue di perang, kan bisa mati. Tapi kan Rasulullah nggak kayak gitu, malah sini bareng denganku. Ya Allah ya Allah. Insya Allah luar biasa ya. Dia besar pisan. Itu segala memaafkannya udah ya Allah. Tenis open mic atuh. Tepus. Ada Irma. Hadir. Salah. Kenapa? Gemes banget. Tenis udah live ya? Udah live? Les. Izin les katanya. Akang Amarnya mau minum obat. Oke. Kenapa? Oh iya, Tedin atau siapapun. Tadi kan soal luka masa lalu ya. Pasti sangkut pautnya juga kadang luka kita tuh yang dulu suka berefek ke perilaku kita yang sekarang kan, ya. Iya pasti. Apalagi kita sekarang punya baby gitu ya. Terus kadang kita tuh berperilaku seperti orang tua kita dulu tanpa sadar. Misalnya kita teh
galak lah, orang tua kita teh dulunya galak gitu, terus main fisik lah kayak gitu. Nah sekarang kita punya baby gitu, kadang kita tuh kalau lihat baby kan kadang ada lucunya, kadang ada keselnya kayak gitu kan. Kadang kalau lagi kesel gitu ya, kita pengen gimana gitu ke si baby teh, aduh ya Allah kesel gitu. Nah gimana sih cara kita kontrol emosi biar nggak terjadi kayak orang tua kita dulu kayak gitu. Misalnya ya dulu ada saudara nih di acara pernikahan kakak, terus dia teh lihat saudaranya didandanin, dia juga didandanin, tapi dandanan yang dia teh jelek gitu, bukan jelek ya, nggak sesuai yang dia inginkan gitu. Terus nangis, dia teh pengen kayak si itu, dikucir dua mama katanya teh. Terus kata ibunya teh, diciwit dia teh, udah cina kamu teh cina entong nyerakeun katanya teh. Gitu juga udah cantik, terus dia teh nangis itu tadi hadapan orang lain kayak gitu. Nah biar kita nggak seperti itu, menurut teteh gimana gitu kan, kadang tanpa sadar kita teh ujug-ujug marah gitu ke anak teh gitu. Iya betul, sama. takut si budak teh gitu berulang gitu sih, Khawatir ya. berulang begitu. Gimana ini? Terus kalau aku suka banyak makan aja. Aduh Teh. kayaknya gendut ini. Gitu ya, suka bingung kan, aduh. Kalau rasanya tuh kayak gimana gitu emang sih. Kalau aku banyak makan. Itu mah aku bukan solusi untukku. Bukan solusi untuk kita teh Pus ya. Iya. Untuk aku juga, aku ikut geng kalian. Kadang Hikmah kalau misalkan lagi marah sama Fawaz, aduh Hikmah diamin dulu Fawaz deh kayaknya. Dia nangis-nangis kejar juga, ya Allah. Daripada kita menghadapinya dengan tangan marah, ya benar. Dengan pernah waktu itu Fawaz tuh rewel banget, entah mau apa, udah disusuin nggak mau, tidur nggak mau, pokoknya rewel, mungkin karena demam juga. Iya gitu. Ya udah Hikmah tinggalin aja di kamar, terus Hikmah diam duduk di pojokan, dia teh mau apa, pengennya gimana, nanti juga dia nyamperin kita sendiri kok, beneran. Kalau aku sih pernah benar-benar emosi ya. Emosi Ibu-ibu sampai pasti apa pernah. ya, pasti sih bakal ngalamin semuanya juga. Menurut aku ya bakal ngalamin yang namanya emosi terhadap anak gitu, pasti gitu. Cuman maksimalnya teh yang pernah aku ikutin gitu, yang teh Pepeo. Beliau aja yang sedemikian rupa banyak ilmunya ya tentang ngurus anak tuh, beliau teh gregetan marahnya tuh sampai ngereketin gigi gitu, sampai ngereketin gigi gitu, sampai greget gitu, segregetnya. Aku tuh inget kalau pas lagi marah tuh, oh iya ya Allah, jangan kayak orang-orang zaman dulu gitu, apa-apa cubit, apa-apa dipukul gitu kan. Paling maksimal tuh sampai apa sih ya itu ngerames gigi gitu, terus tangan si Dede teh kayak yang mau bukan dicakar, dipegang tapi erat, tapi nggak erat gitu, gue sih pegang gitu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Habis itu udah peluk lagi, minta maaf udah. Tapi nggak sampai merah gitu loh tangannya. Itu maksimal aku maksimal marah lah. Tapi jangan sampai ngegebuk, jangan sampai inilah, dihindar-hindari itu. Tapi kalau kita udah marah sama anak, pas anak tidur terus kita ngelihat, ya Allah, tadi kita nangis sendiri aku. Ya. Suka nangis, minta maaf aja dalam, suka bisik-bisik maafin ya gitu. kalau lagi bobo atau sebelum tidur aku suka kayak gitu ke anak tuh.
Meskipun belum ngerti banget ya. Kayaknya para ibu harus berbanyak istighfar ya guys. Istighfar. Terus ya itu cara Teh Ikma juga hampir sering diem Kalau Ikma, diem dulu. kalau Ikma sih tipe orang yang kalau lagi marah diam, mau ke Diem ya. siapapun. Tipe marah. Nanti akhirnya juga bakal nangis sendiri, entah itu kesel. Soalnya kalau ngomong nggak didengar kan, aduh capek sendiri nantinya. Ya Allah, kalau Irma lagi marah, Irma pundung sendiri teh ke Iya anaknya. sama tuh. Bukan, Irma mah malah dibalik dimarahin, malah nangis. Anak nangis, ikutan nangis dia mah. Lah serius. Melo ya. Melo. Apa kan kita juga kadang nggak hanya anak ya ujian teh, suami juga ya Allah. Itu yang di samping. Kita masak beberes, anak nangis, nutur kita ke dapur, dilihat teh sang suami sedang asik dengan gamenya. Aduh. Masya Allah ya Rabbi. Bisikin aja di telinganya, udah nggak usah makan sama batu aja, udah gitu. Suami kayaknya senyum-senyum sendiri nih. Relate pisan teh. Bahasannya berat hari ini ya Allah. Insya Allah ya. Minggu depan Hana nih Hana. Iya bener Teh Ikma. Aku juga pernah dengar katanya kalau anak itu emosinya harus dikeluarkan, baik itu bahagia ataupun sedih. Ketika dia mau nangis, jadi ya biarin nangis aja dulu, nanti juga dia udah sendiri. Terus kita hanya cukup dengerin dia untuk nangis gitu. Kayak kalau misalnya udah bicara mah kayak dengerin dia mau curhat apa sih, mau bilang apa, keluh kesahnya apa. Mungkin kalau anak kecil mah kan belum bisa bicara, biasanya nangis, ekspresiin rasanya tuh. Jadi harus didengerin juga nangisannya, walaupun emang geremet gitu ya, rada kesel. Sabar. Tapi ya gitu katanya gitu harus diluapkan juga emosinya. Karena nanti kalau misalnya nggak diluapkan, nggak boleh nangis, berisik ke tetangga, malu gitu ya. Kalau kita nahan emosi dia, nanti emosinya jadi terpendam dan itu akan berefek ke jangka panjangnya dia. Ke nanti udah besarnya gitu. Karena emosi dia waktu kecilnya tidak terluapkan, baik itu emosi bahagia ataupun emosi sedih. Terus ada trik juga ketika kita menghadapi situasi yang rumit lah ya, anak nangis terus ketika atau anak bikin amarah kita, terus sebelum kita bertindak itu bisa hitung dulu di dalam hati 1 sampai 10 biar kita bisa mungkin apa sih yang akan kita lakukan, jangan sampai tindakan yang kita lakukan itu menyakiti anak kita atau mungkin bahkan kita bikin jadi mama aku teh gedeng gitu ketika aku nangis teh, jadi sosok yang dia akan ingat sampai nanti dia besar kan tindakan first-nya tuh apa gitu. Jadi alangkah baiknya hitung dulu 1 sampai 10 baru apa yang akan aku lakuin ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan ada dampak negatifnya ke anak dan jadi teladannya jadi teladan yang buruk sebagai orang tua. Triknya mungkin bisa dicoba. Insyaallah. Pus, ada berapa trik teh Pus? Iya, Tuh, siap dikantongi. ngitung dulu. Bisa tiba-tiba nyubit gitu ya kan. Khawatir. Belum saja 1, 2, 3 dalam hati baru bertindak. Paling ngeri ya tangan kita tuh refleks gitu jadi nyubit, nauzubillah zalik, jangan sampai. Kalau lagi kesel anak nangis entar deh mau ngitung dulu. 1. Bisa jadi. Jadi nanti lucu sendiri kan. Benar kata Teh Gin, itu namanya ledakan emosi pada saat masa pubertas. Nah, ledakan emosi itu kalau nggak stabil nantinya kemana? 1 ke pornografi, 2 ke kekerasan fisik. Makanya ada banyak remaja yang tumbuh dengan otak sentralnya yang nggak jalan. Karena apa? Karena dia nggak bisa meluapkan emosinya waktu kecil. Jadi lupa ya, gitulah pokoknya intinya. Insya Allah. Sepertinya waktu sudah menunjukkan jam 5, Kirin. Iya. Tapi katanya Irma mau ada
cerita. Gimana? Ada Irma? Ayo Teh Ir, Ada yang mau dibahas? Teh Irma, kepada Teh Irma kami persilahkan. Waktu dan tempat. Di sana kedengeran suara nyium-nyium nggak sih? Waktunya kan ini udah jam 5. Nah, alasan. Aja cerita tuh. Masuk aja tuh cerita tuh lah. Sok aja. Siap menampung. Gemes banget. Sekali Teh Irma ceritanya, Masya Allah. Hamzahnya yang nanya. Awa aja sok, Awa gimana? Oh, Bantu bicara. yaudah, aku wakilkan saja. Jadi gini, aku sama Irma tuh punya teman yang ceritanya tuh mirip sama yang tadi Teh Gina ceritain. Cuman kasusnya berbeda, belum bercerai kayak gitu. Mak gimana Mak deketnya sama kamu atau sak orangnya? Aku kurang ini. Ya intinya teh mungkin si istrinya tuh terlalu ya masih kekanak-kanakan, terus si suaminya teh gimana ya, orangnya tuh Irma gimana Irma? Ya suaminya tuh diktator kayak gitu, kayak banyak menuntut gitu ke istrinya teh. Kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini gitu. Sedangkan si istrinya teh bingung gitu harus ngelakuin apa. Kadang dia tuh udah capek gitu ngurus domestik gitu ya. Tapi sedangkan si suaminya banyak nuntut, sampai kan bilang, aku kayak gini gak maju-maju gara-gara kamu, katanya kayak gitu. Sampai mereka tuh sampai saat ini diem-diem rencananya gak tahu mau lanjut, gak tahu enggak. Sedangkan mereka punya bayi gitu. Si perempuannya tuh bingung gitu. Apa ini harus dilanjutin atau enggak? Kalau dilanjutin kayaknya aku nggak sanggup gitu. Aku juga nggak akan berkembang kalau aku terus didikte kayak gini, selalu disalahin. Kalau sedangkan si suaminya juga udah ya udahlah kayak gitu, udah cuek banget gitu. Bahkan pulang juga malam banget gitu, selalu jam paling cepetnya jam 10-an lah kayak gitu. Terus keluarga pun udah mulai curiga gitu. Nah, si perempuan ini teh suka curhat ke kita. Gimana ya teh, kira-kira ini lanjut atau enggak ya? Tapi aku teh udah nahan-nahan ini teh dari awal pernikahan katanya gitu. Nah, kalau menurut teteh kumaha gitu. Gitu. Ayo Ir, ayo mot. Tapi mau nafkahin nggak Teh? Iya, kurang lebih kayak gitu ceritanya teh. Sama. Apa deh? Nafkahin masih jalan tapi nya. Masih kalau nafkahin. Tapi ya kalau si perempuannya masih